Ini adalah makam pendiri Kabupaten Ponorogo dan juga merupakan adipati pertama di Ponorogo, yaitu Batara Katong. Batara Katong merupakan utusan Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam di Ponorogo. Batara Katong memiliki nama asli Lembu Kandigoro, salah seorang putra Prabu Brawijaya atau Berikertabumi. Dari selirnya yaitu Putri Campa yang beragama Islam. Berdasarkan catatan sejarah, keturunan generasi ke-126 yaitu Ki Padmo Susastro, disebutkan bahwa Batara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Ia adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya dari Garwo Pangrambe, salir yang tinggi kedudukannya. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit dan saat kakak tertuanya Lembu Kenongo yang berganti nama menjadi Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro, Lembu Kandigoro mengikuti jejak kakaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak Bintoro. Inilah pelataran daripada makam pendiri Kabupaten Ponorogo atau adipati pertama di Kadipaten Ponorogo, Jawa Timur bagian barat. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Batara Katong. Banyak gangguan dari berbagai pihak termasuk makhluk halus yang datang, namun karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Setelah hutan selesai dibabat, bangunan-bangunan didirikan sehingga penduduk pun berdatangan. Setelah istana Kadipaten didirikan, Batara Katong kemudian memboyong permaisurinya Niken Sulastri ke istana Kadipaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakung Dumadi. Kali ini kita akan datang langsung ke makam pendiri Kadipaten Ponorogo atau adipati pertama Ponorogo. Versi sekarang adalah bupati pertama Ponorogo, yaitu Batara Katong. Kita akan menyusuri jalan ini untuk menuju makam daripada Batara Katong. Ya, kita lihat jalannya sudah mulus dan beraspal ya. Dan kita lihat rumah di sekitar area menuju makam Batara Katong sangat bagus-bagus dan ini masih terlihat asli ya. Ini peninggalan pendahulu kita ya. Dan rumah-rumah di sini juga sudah begitu mewah-mewah ya. Arah menuju makam. Kita akan mengulas seperti sejarah daripada Batara Katong. Batara Katong adalah pendiri Kabupaten Ponorogo dan juga merupakan adipati pertama di Ponorogo. Batara Katong merupakan utusan Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam di Ponorogo. Ini adalah tampak depan daripada area menuju makam Batara Katong. Kita lihat samping tampak kanan ya, kita bergeser ke kiri ya, kita lihat ya, masih terlihat gagah ya. Batara Katong ini memiliki nama asli Lembu Kandigoro, salah seorang putra Prabu Brawijaya atau Berikertabumi. Dari selirnya yaitu Putri Campa yang beragama Islam. Berdasarkan catatan sejarah generasi ke-126 yaitu Ki Padmo Susastro, disebut bahwa Batara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau disebut juga Raden Harakali. Ia adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya dari Garwo Pangrambe, salir yang tinggi kedudukannya. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit dan saat kakak tertua Lembu Kenongo yang berganti nama menjadi Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro, Lembu Kandigoro mengikuti jejak kakaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak.
Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistrinya Putri Campa oleh Prabu Brawijaya memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya bernama Pujangga Anom Ketut Suryongalam, yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang kemudian disebut reog, dan reog tidak lain merupakan simbol kritik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit, disimbolkan dengan kepala harimau yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan atau Putri Campa disimbolkan dengan dadak merak. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo atau Wengker dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Sunan Kalijogo bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan-kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni yang kemudian dikenal luas dengan Batara Katong, dengan salah seorang santrinya bernama Selo Aji, dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain. Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Pelampitan, Kelurahan Sentono, Kecamatan Jindangan. Saat Batara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Hindu-Buddha, animisme dan dinamisme. Setelah Batara Katong memasuki Ponorogo, terjadilah pertarungan antara Batara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Batara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya Batara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Kandini. Dengan diiming-imingi akan dijadikan istri, Niken Kandini dimanfaatkan Batara Katong untuk mengambil pusaka Korolan, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang pada hari Jumat Wage di sebuah pegunungan di daerah Huringin Anom Sambit, Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Bacin. Terletak di daerah Sambit, Batara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan moksa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini memungkinkan dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah Ki Ageng Kutu menghilang, Batara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Batoro, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Batara. Kita lihat di atas pintu adalah tahun 1933. Itu berarti renovasi pagar ini ya. Kita kembali ke sejarah pendirian Ponorogo. Pada tahun 1486, hutan dibabat atas perintah Batara Katong. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang, namun karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Setelah hutan selesai dibabat, bangunan-bangunan didirikan sehingga penduduk pun berdatangan. Setelah istana kadipaten didirikan, Batara Katong kemudian memboyong permaisurinya Niken Sulastri ke istana kadipaten. Sedangkan adiknya Suromenggolo tetap ditempatkan, yakni di Dusun Ngampel oleh Katong. Daerah yang baru saja dibangun itu diberi nama Pranaraga yang berasal dari atau diambil dari sebuah babat legenda Permanaraga. Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis, pinter, mumpuni, dan raga artinya jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Batara Katong kemudian menjadi adipati di Ponorogo. Menurut Handbook of Oriental History, hari wisuda Batara Katong sebagai adipati Kadipaten Ponorogo yaitu pada hari Ahad Pon, tanggal 1 bulan besar tahun 1418 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 Masehi atau 1 Zulhijjah 901 Hijriah. Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo. Kesenian reog menjadi seni perlawanan masyarakat Ponorogo mulai dihilangkan dari unsur-unsur pemberontakan dengan menampilkan cerita fiktif tentang kerajaan Bantarangin sebagai sejarah reog. Para punggawa
Dan anak cucu Bathara Katong inilah yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pengembangan agama Islam. Ya, sampai di sini dulu. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.